Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Quran Jalan Hidupku. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal beserta jawabannya. Materi kelas 10 pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kurikulum merdeka semester ganjil. Bab 1 tentang meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Buku sumber pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMA SMK kelas 10 penerbit Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi cetakan pertama tahun 2021. Sebelum kita mulai, kakak ingatkan kepada adik-adik, lakukanlah solat wajib 5 waktu, yakni solat subuh, solat duhur, solat asar, solat maghrib, dan solat isya pada waktunya. Karena solat lebih utama dari urusan yang lainnya. Baiklah, sebelum kita membahas seluruh soalnya, jangan lupa langsung subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya adik-adik tidak terlewat video barunya, serta share ke tetangga-tetangga dekat kalian. Oh ya, untuk video ini, apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah video ini. Selamat menyaksikan. Soal nomor 1. Perhatikan tabel berikut ini. 1. Wa anzalna. A. Lalu dia beritahu kalian. 2. Baina yadaihi. B. Maka putuskanlah. 3. Fahkum. C. Dan kami telah menurunkan. 4. Fayunabbi'ukum. D. Antara dua tangannya garis miring sebelumnya. Pasangan yang tepat adalah titik. A. 1A, 2B, 3C, 4D. B. 1B, 2D, 3A, 4B. C. 1C, 2D, 3B, 4A. D. 1D, 2C, 3B, 4A. E. 1E, 2A, 3D, 4C. Jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah C. Satu C. Wa anzalna artinya dan kami telah menurunkan. 2D. Baina yadaihi antara dua tangannya garis miring sebelumnya. 3B. Fahkum maka putuskanlah. 4A. Fayunabbi'ukum lalu dia beritahu kalian. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Berdasarkan Quran Surat Al-Ma'idah, garis miring 9.248, ditegaskan bahwa kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hak, dalam kurung kebenaran. Kebenaran tersebut meliputi hal-hal berikut ini kecuali A. Zat yang menurunkan. B. Hak dalam kandungannya. C. Cara turunnya. D. Yang mengantarnya turun. E. Penafsiran manusia atas Al-Quran. Jadi jawaban yang benar untuk pertanyaan ini, karena kecuali maka penafsiran manusia atas Al-Quran. Perlu saya jelaskan sedikit di sini, nomor 9 ini adalah nomor suratnya, sedangkan 48 ini adalah nomor ayatnya. Lanjut nomor 3. Kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yakni Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran menjadi saksi atas kebenaran kandungan kitab-kitab terdahulu. Dalam hal ini Al-Quran berfungsi sebagai titik.
A. Muhaimin, B. Mutakabbir, C. Mutawatir, D. Mursid, E. Murabbi. Yang benar untuk jawaban ini adalah A. Muhaimin. Lanjut nomor 4. Dalam kedudukannya sebagai pemelihara, Al-Quran memelihara dan mengukuhkan prinsip ajaran ilahi yang bersifat universal, kulli, dan mengandung kemaslahatan abadi bagi umat manusia sepanjang masa. Berikut ini yang merupakan bukti ajaran Islam bersifat universal adalah A. Membutuhkan waktu yang lama untuk mempelajarinya. B. Ajarannya mudah dilakukan oleh seluruh golongan manusia. C. Setiap orang berhak menyampaikan isi Al-Quran kepada orang lain. D. Memperluas peluang manusia untuk masuk surga. E. Tidak ada syarat tertentu untuk melaksanakan ajaran Islam. Jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 4 ini adalah B. Ajarannya mudah dilakukan oleh seluruh golongan manusia. Lanjut nomor 5. Umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu, hingga menghabiskan waktu sia-sia. Berikut ini yang bukan merupakan hambatan dalam menerapkan fastabiqul khairat adalah A. Kurangnya ilmu untuk memahami isi Al-Quran. B. Merasa diri paling benar dan menganggap pihak lain sesat. C. Memiliki pendirian yang teguh dan konsisten. D. Merasa cukup dengan amal yang dilakukan. E. Tidak mau menerima nasihat orang lain. Jawaban yang benar adalah C. Memiliki pendirian yang teguh dan konsisten. Lanjut nomor 6. Perhatikan potongan Quran Surat Al-Ma'idah garing 5 ayat 48 berikut ini. Arti dari potongan ayat di atas adalah A. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. B. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. C. Yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjaganya. D. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya. Jawaban untuk pertanyaan ini adalah B. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Soal nomor 7. Perhatikan potongan Quran Surat Al-Ma'idah garing 5 ayat 48 berikut ini. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ. Ayat yang bergaris bawah mengandung hukum bacaan A. Mad jaiz munfasil dan idgham bila gunnah. B. Mad wajib muttasil dan idgham bila gunnah. C. Mad jaiz munfasil dan ikhfa. D. Mad wajib muttasil dan izhar safawi. E. Mad iwad dan iqlab. Jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah A. Mad jaiz munfasil dan idgham bila gunnah. Nomor 8. Islam sangat menghargai seseorang yang bekerja keras untuk memperoleh penghidupan yang layak dan mengkonsumsi makanan dari hasil usahanya sendiri. Bagi seorang muslim, etos kerja bukan hanya bertujuan memenuhi kebutuhan hidup duniawi, tetapi ada tujuan mulia, yakni ... Jawaban untuk pertanyaan ini adalah A. Mencapai pangkat tertinggi. B. Memperoleh harta yang melimpah.
C. Sebagai bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Dimuliakan oleh masyarakat. E. Mendapatkan ketenangan hidup. Jawaban untuk pertanyaan ini adalah sebagai bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni C. Baik, lanjut nomor 9. Bekerja keras merupakan perilaku mulia yang harus dilakukan setiap muslim. Di antara tujuan bekerja dalam Islam adalah menolak kemungkaran. Kemungkaran dapat terjadi pada seseorang yang menganggur. Kemungkaran tersebut adalah A. Memiliki cita-cita yang terlalu tinggi. B. Rasa malas dan berpangku tangan. C. Sulit membedakan antara kebaikan dan keburukan. D. Mendapatkan sumbangan dari orang lain. E. Tergerak untuk memperbanyak ibadah. Jawaban untuk pertanyaan nomor 9 ini adalah rasa malas dan berpangku tangan. Lanjut nomor 10. Seandainya Allah SWT menghendaki, niscaya umat Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dijadikan satu umat saja. Tetapi hal ini tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang dapat diambil adalah A. Manusia memiliki nasib berbeda-beda. B. Agar dapat berlomba dalam kebaikan. C. Terciptanya kehidupan baru di bumi. D. Memperluas kemenangan manusia dalam mengolah bumi. E. Semua manusia dikendalikan oleh takdir. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 10 ini adalah E. Semua manusia dikendalikan oleh takdir. Baiklah, kita lanjutkan ke pertanyaan uraian. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan jawaban yang benar. 1. Kehidupan dunia diwarnai dengan perubahan yang sangat dinamis. Allah menganjurkan umatnya agar berkompetisi dalam kebaikan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar mengawali amal dengan membaca basmalah. Mengapa saat mengawali suatu amal kebaikan harus dengan membaca basmalah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya adalah agar diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. Doa merupakan kekuatan spiritual yang akan mendorong kalian untuk berusaha maksimal hingga amal tersebut paripurna. Di samping itu ada nilai pahala atas amal yang kalian lakukan dengan ikhlas. Soal nomor 2. Setiap ajaran Al-Quran pasti memiliki hikmah dan manfaat, termasuk ajaran fastabiqul khairat. Sifat mulia ini akan mendatangkan banyak manfaat, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Sebutkan dan jelaskan manfaat fastabiqul khairat dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban untuk pertanyaan ini adalah manfaat fastabiqul khairat dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Memperoleh ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menjadi manusia yang bermanfaat. 3. Mempercepat terselesaikannya pekerjaan. 4. Termotivasi untuk menjadi lebih baik. 5. Menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. 6. Mempererat hubungan antar sesama. Lanjut. Soal nomor 3. Berlomba-lomba dalam kebaikan dapat dilakukan oleh setiap muslim dimanapun ia berada. Lebih dari itu, Islam sangat menganjurkan agar bersegera melakukan kebaikan dengan penuh semangat dan etos kerja tinggi. Mengapa seorang mukmin harus bersegera dalam berlomba-lomba dalam kebaikan dan beretos kerja? Jawaban untuk nomor 3. Karena kesempatan waktu hidup di dunia hanya sementara dan terbatas oleh ruang dan waktu. Tidak ada yang tahu
kapan seseorang akan dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, tidak ada yang tahu perubahan yang akan dialami oleh seseorang. Bisa jadi malam ia beriman, esoknya sudah tidak memiliki iman. Esoknya tidak memiliki iman. Atau malam ia masih sholat berjamaah di masjid, pagi terjerumus dalam kemaksiatan. Nomor 4. Pesaing bukan musuh yang harus dikalahkan, tetapi merupakan rekan kerja dalam berkompetisi secara sehat. Pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama akan mempererat tali persaudaraan di antara sesama. Mengapa bisa demikian? Jawaban nomor 4. Karena peran serta dan keterlibatan masing-masing individu dalam satu kelompok akan semakin memperkuat jalinan hubungan kekeluargaan. Soal nomor 5. Quran Surat At-Taubah _9 ayat 105 berisi pesan-pesan mulia yang harus dilakukan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Sebutkan pesan-pesan mulia yang terkandung dalam Quran Surat At-Taubah _9 ayat 105. Jawaban untuk pertanyaan nomor 5 adalah pesan-pesan mulia yang terkandung dalam Quran Surat At-Taubah _9 ayat 105 adalah: 1. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beramal soleh hingga manfaatnya bisa dirasakan oleh diri sendiri maupun masyarakat luas. Amal tersebut harus dilakukan dengan ikhlas karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Setiap amal akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mukminin di akhirat kelak. Lalu akan dibalas sesuai amal tersebut. Jika amalnya baik, maka mendapat pahala. Sebaliknya, jika amalnya buruk, maka akan dibalas dengan siksa. Karena seorang muslim haruslah memperbanyak amal soleh ketika hidup di dunia. 3. Janganlah merasa amalnya sudah cukup banyak untuk bekal hidup di akhirat. Sifat ini akan menghambat munculnya keinginan untuk beramal soleh lagi. Tumbuhkan inisiatif untuk melakukan amal soleh sehingga orang lain ikut tergerak untuk melakukannya. Pahala berlipat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memberi contoh tanpa mengurangi pahala mereka yang mencontoh. Setiap manusia akan kembali ke kampung akhirat dan menerima balasan amal perbuatannya. Seorang mukmin hendaklah jangan larut dengan gemerlap kehidupan duniawi hingga melalaikan akhirat yang kekal abadi. Baiklah adik-adik yang saya banggakan dan saya sayangi, itulah soal-soal kelas 10 materi pendidikan agama Islam, kurikulum merdeka semester ganjil. Bab 1 tentang meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Semoga channel ini bermanfaat. Sebelum kita akhiri, mohon subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik yang saya banggakan dan yang saya sayangi. Jumpa lagi bersama channel Quran Jalan Hidupku. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal beserta jawabannya. Materi kelas 10 pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kurikulum merdeka semester ganjil. Bab 2, memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dan dengan su'abul dalam kurung cabang iman. Buku sumber pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMA SMK kelas 10, penerbit Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, cetakan pertama tahun 2021. Sebelum kita mulai, kakak ingatkan kepada adik-adik, lakukanlah sholat wajib 5 waktu.
yakni sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya, karena sholat lebih utama dari urusan lainnya. Baiklah, sebelum kita membahas seluruh soalnya, jangan lupa langsung subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya adik-adik tidak terlewat video barunya, serta share ke tetangga-tetangga dekat kalian. Oh ya, untuk video ini apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah video ini. Selamat menyaksikan. Nomor 1. Iman, Islam, dan ihsan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yang kemudian disebut dengan agama Islam. Berikut ini yang merupakan pengertian dari iman adalah: A. Mempercayai dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan meragukan dengan perbuatan. B. Mempercayai setengah hati, mengucapkan dengan lisan, dan meragukan dengan perbuatan. C. Mempercayai dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. D. Mempercayai dengan hati, menolak dengan ucapan, dan membuktikan dengan perbuatan. E. Mempercayai dengan hati, menyangkal dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Yang benar untuk pertanyaan ini jawabannya adalah C. Mempercayai dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Nomor 2. Seorang mukmin adalah seorang yang beriman, yang melaksanakan ibadah dengan sangat ikhlas, seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatnya, meskipun ia tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernyataan tersebut merupakan definisi dari A. Ihsan, B. Islam, C. A. Ihsan, B. Iman, C. Islam, D. Ikhlas, E. Istishab. Yang benar untuk pertanyaan nomor 2 ini adalah A. Ihsan. Nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut. A. Mahmud hanya mengerjakan sholat jamaah saat berada di sekolah, saat dilihat oleh guru dan teman-temannya. B. Mamat selalu berbuat baik, berkata jujur, tetapi tidak pernah sholat. C. Malik senantiasa mendirikan sholat, berkata baik, dan rajin bersedekah. D. Maman selalu istiqomah dalam beribadah dan gemar membantu orang tuanya. E. Marwan adalah ketua rohis di sekolah, tetapi saat di rumah sering berbohong kepada orang tuanya. Dari pernyataan tersebut, yang perilakunya selaras dengan iman, Islam, dan ihsan adalah titik. Jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah A. Malik dan Maman. Nomor 4. Dimensi dari keimanan itu menyangkut 3 ranah, yaitu ma'rifatun bil qalbi, iqrarun bil lisan, dan
amalun bil arkan. Dari contoh-contoh amalan di bawah ini yang merupakan cabang iman dalam ranah ma'rifatun bil qalbi adalah: A. Belajar dan menuntut ilmu. B. Membaca kalimat thayyibah. C. Membaca kitab suci Al-Quran. D. Mengajarkan ilmu kepada orang lain. E. Mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawaban yang benar adalah E. Mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut nomor 5. Beriman pada hakikatnya adalah satu padunya niat, ucapan, dan perbuatan. Berikut ini yang bukan merupakan cabang iman dari ranah perbuatan adalah: A. Mengurus perawatan jenazah. B. Menghindari bacaan yang sia-sia. C. Menunaikan dan membayar hutang. D. Meluruskan muamalah dan menghindari riba. E. Menjadi saksi yang adil dan tidak menutupi kebenaran. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 5 adalah menghindari bacaan yang sia-sia. Lanjut nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut ini. A. Belajar dan menuntut ilmu. B. Membaca kitab suci Al-Quran. C. Mengajarkan ilmu kepada orang lain. D. Berbakti dan menunaikan hak orang tua. E. Menikah untuk menghindarkan diri dari perbuatan keji dan haram. Dari pernyataan tersebut yang merupakan cabang iman dari ranah niat, hati, dan akidah adalah: A. A, B, C. B. A, C, D. C. A, D, E. D. B, C, D. E. B, D, E. Yang benar untuk jawaban pertanyaan nomor 6 ini adalah A. Lanjut nomor 7. Berikut ini yang bukan merupakan tanda-tanda orang yang beriman adalah A. Istiqomah dan tertib menjalankan sholatnya. B. Bila disebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya bergetar. C. Menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. D. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harta dan jiwanya. E. Mempengaruhi orang lain untuk memerangi orang kafir.
Jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah E. Mempengaruhi orang lain untuk memerangi orang kafir. Nomor 8. Orang yang beriman tidak akan luput dari ujian dan godaan yang terhadap keimanannya. Semakin beriman seseorang, semakin besar pula ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala baginya. Berikut ini yang bukan merupakan ujian bagi seorang mukmin adalah: A. Mukmin yang saling membenci satu sama lain. B. Mukmin yang saling mendukung satu sama lain. C. Datangnya orang munafik yang membenci kaum mukmin. D. Godaan hawa nafsu dari dalam diri setiap mukmin itu sendiri. E. Orang kafir yang memerangi kaum mukmin dengan tipu dayanya. Jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 8 ini adalah B. Mukmin yang saling mendukung satu sama lain. Nomor 9. Hamid adalah seorang muslim yang taat beribadah dan berperilaku baik di sekolah. Sejak SMP dia bercita-cita untuk melanjutkan ke sekolah favorit di kotanya. Bahkan dia pernah bernazar apabila ia diterima di sekolah tersebut, ia akan berpuasa sunnah selama 3 hari. Namun, hingga saat ini, Hamid belum juga menunaikan nazar tersebut. Karena setiap kali hendak berpuasa, selalu saja ada halangannya untuk menunda. Hal ini merupakan contoh ujian keimanan bagi Hamid yang datangnya dari titik. A. Bisikan setan. B. Bisikan orang kafir. C. Bisikan dari kaum munafik. D. Bisikan orang mukmin lainnya. E. Bisikan dari dalam hatinya sendiri. Jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 9 ini adalah E. Bisikan dari dalam hatinya sendiri. Lanjut nomor 10. Orang yang beriman secara kafah akan senantiasa berhati-hati dalam kehidupannya. Ia akan menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan utama dari setiap aktivitasnya. Dengan demikian, hikmah iman bagi seorang mukmin adalah: A. Membuat seseorang menjadi resah dan gelisah hidupnya. B. Mudah terserang ujub, riya, dan sum'ah dalam hidupnya. C. Membuat seseorang hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Membuat seseorang terhindar dari keberuntungan. E. Membuat seseorang tergantung kepada makhluk Allah. Jawaban yang benar untuk
pertanyaan nomor 10 ini adalah C. Membuat seseorang hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita lanjutkan ke soal uraian. Nomor 1. Perhatikan hadis riwayat Ibnu Majah berikut ini. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Rawahu Ibnu Majah. Jelaskan apa maksud dari hadis tersebut. Jawaban untuk pertanyaan nomor 1 ini adalah dimensi dari keimanan itu menyangkut 3 ranah, yaitu 1. Tasdiqum bil qalbi, yakni meyakini dengan hati. 2. Iqrarun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan. Nomor 3. Amalun bil arkan, yaitu mengamalkannya dengan perbuatan anggota badan. Soal nomor 2. Sebutkan 5 cabang iman dari ranah tasdiqum bil qalbi. Jawaban untuk pertanyaan nomor 2 ini adalah 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Iman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal nomor 3. Sebutkan 5 cabang iman dari ranah iqrarun bil lisan. Jawaban untuk pertanyaan nomor 3 ini adalah 1. Membaca kalimat thayyibah, dalam kurung kalimat-kalimat yang baik. 2. Membaca kitab suci Al-Quran. 3. Belajar dan menuntut ilmu. 4. Mengajarkan ilmu kepada orang lain. 5. Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk istighfar. Pertanyaan nomor 4. Sebutkan 5 cabang iman dari ranah amalun bil arkan. Jawaban nomor 4 adalah 1. Bersuci atau toharoh, termasuk di dalamnya kesucian badan, pakaian, dan tempat tinggal. 2. Menegakkan sholat, baik sholat fardu, sholat sunnah, maupun mengqada sholat. 3. Bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim, membayar zakat fitrah dan zakat mal, memuliakan tamu, serta membebaskan budak. 4.
menjalankan puasa wajib dan puasa sunnah. 5. Melaksanakan haji bagi yang mampu. Nomor 5. Jelaskan masalah-masalah keimanan yang terjadi saat ini. Uraikan mengapa hal tersebut bisa terjadi dan bagaimana solusinya menurutmu. Adapun jawaban nomor 5 adalah masalah-masalah keimanan yang terjadi saat ini. 1. Mukmin yang saling mendengki. 2. Kaum munafik yang membenci kaum mukmin. 3. Orang kafir yang memerangi kaum mukmin. 4. Tipu muslihat setan yang selalu menyesatkan. 5. Godaan hawa nafsu dari dalam diri setiap mukmin. Hal tersebut bisa terjadi karena iman yang dimiliki oleh seorang muslim belum menyeluruh dalam setiap aspek, mulai dari hati, lisan, dan perbuatan, sehingga belum bisa istiqomah untuk selalu berada pada jalan-jalan kebenaran. Itulah soal-soal kelas 10 materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kurikulum merdeka semester ganjil. Bab 2. Memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dan dengan su'abul dalam kurung cabang iman. Semoga channel ini bermanfaat. Sebelum kita akhiri, mohon subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang saya banggakan dan saya sayangi, jumpa lagi bersama channel Quran Jalan Hidupku. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal beserta jawabannya, materi kelas 10 pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kurikulum merdeka semester ganjil. Bab 3. Menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berpoya-poya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Buku sumber pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMA SMK kelas 10, penerbit Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, cetakan pertama tahun 2021. Baiklah, sebelum kita mulai, kakak ingatkan kepada adik-adik, lakukanlah sholat wajib 5 waktu, yakni sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Karena sholat lebih utama dari urusan lainnya. Sholat adalah tiang agama. Karena itu, kalau ingin agama ini tetap tegak, maka lakukanlah sholat. Baiklah, sebelum kita membahas seluruh soalnya, jangan lupa langsung subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya adik-adik tidak terlewat video barunya, serta share ke teman-teman kalian semua. Bagi yang melakukan, kakak doakan agar kalian menjadi miliuner yang dermawan dan selalu dalam kondisi sehat. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, untuk video ini apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah video ini. Selamat menyaksikan. Nomor 1. Harta benda yang dimiliki oleh seseorang berpotensi menjerumuskannya dalam jeratan tipu daya setan. Padahal harta karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut seharusnya digunakan sebagai sarana ibadah. Berikut ini merupakan contoh penggunaan harta yang benar, kecuali A. Disedekahkan untuk fakir miskin. B. Digunakan biaya-biaya sekolah. C. Disimpan untuk tabungan hari tua.
D. Membeli barang mewah dan unik untuk disimpan. E. Memenuhi kebutuhan keluarga. Jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 1 adalah D. Membeli barang mewah dan unik untuk disimpan. Nomor 2. Perhatikan Quran surat Al-Isra 17 ayat 26-27 berikut ini. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Ayat tersebut berisi pesan-pesan mulia bagi umat Islam. Di antara kandungan ayatnya adalah berisi larangan untuk ... A. Berbuat aniaya kepada orang lain. B. Menghambur-hamburkan harta. C. Bergaya hidup terlalu hemat. D. Bersifat sombong dan membanggakan diri. E. Memberitakan amal kebaikan kepada orang lain. Jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 2 ini adalah B. Menghambur-hamburkan harta. Nomor 3. Perhatikan narasi berikut ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak menyukai seseorang yang mempergunakan harta secara berlebihan. Mereka menghamburkan harta sia-sia dan melupakan hak-hak orang lain atas hartanya. Ia membelanjakan harta melewati batas kepatutan menurut ajaran Islam dan tidak ada nilai manfaatnya untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Berdasarkan narasi tersebut, perilaku yang dimaksud adalah ... A. Israf. B. Riya. C. Sum'ah. D. Hasad. E. Takabur. Jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah A. Israf. Nomor 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci sifat hidup berpoya-poya. Oleh karena itu, seorang muslim harus menghindari sifat tersebut. Salah satu cara menghindari sifat hidup berpoya-poya adalah membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Mengapa bisa demikian? A. Sedekah akan mempercepat habisnya harta benda. B. Amal kebaikan yang paling sulit dilakukan adalah sedekah. C. Karena sedekah dapat menumbuhkan rasa empati kepada sesama. D. Tidak ada satupun manusia yang dapat lepas dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. E. Sedekah akan menjadikan seseorang semakin terkenal. Jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 4 ini adalah C. Karena sedekah dapat menumbuhkan rasa empati kepada sesama. Nomor 5. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Menerima dengan senang hati atas semua karunia dari Allah. 2. Merasa yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin rezeki semua makhluk ciptaannya. 3. Kedua pernyataan tersebut akan mewujudkan sifat-sifat berikut ini, kecuali ... A. Qanaah. B. Optimis. C. Yakin. D. Syukur. E. Takzim. Adapun jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 5 ini adalah E. Takzim. Nomor 6. Kebanyakan manusia sering melupakan nikmat yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mereka beranggapan bahwa harta dan kedudukan yang diperoleh merupakan hasil kerja kerasnya. Anggapan seperti inilah yang memicu munculnya sifat riya dan sum'ah. Salah satu cara untuk menghindari perilaku riya adalah A. Memperhitungkan dampak ekonomi setiap amal kebaikan. B. Melakukan amal kebaikan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Memilih hari yang tepat untuk melakukan ibadah. D. Mengajak teman dekat untuk suatu amal ibadah. E. Mencatatnya di buku catatan pribadi. Jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor ini adalah B. Melakukan amal kebaikan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 7. Perhatikan narasi berikut ini. Manusia merupakan makhluk lemah dan penuh keterbatasan. Tak mungkin ia dapat menyelesaikan semua masalah tanpa bantuan pihak lain. Posisinya sebagai makhluk yang lemah mengharuskannya berdoa memohon pertolongan dari Allah, termasuk mohon kekuatan agar terhindar dari sifat riya dan sum'ah. Berdasarkan narasi tersebut, hikmah yang dapat diambil adalah A. Manusia selalu membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Sifat riya dan sum'ah tidak mungkin bisa dihindari. C. Kekuatan fisik manusia tidak akan mampu menghilangkan sifat tercela. D. Keterbatasan manusia dikarenakan tidak menggunakan akalnya. E. Doa dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terkait secara langsung. Jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 7 ini adalah A. Manusia selalu membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 8. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. 1. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. 2. Memperbanyak teman dan kenalan. 3. Mata hatinya terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran. 4. Mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat. 5. Mampu menaklukkan dunia. Manakah yang termasuk dampak negatif sifat takabur? A. 1, 2, 3. B. 1, 3, 4. C. 1, 3, 5. D. 2, 3, 4. E. 3, 4, 5. Jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 8 ini adalah B. 1, 3, 4. 1. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. 3. Mata hatinya terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran. 4. Mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat. Perhatikan pernyataan berikut ini. Pada saat yang sudah ditentukan, kematian akan menjemput setiap manusia. Itu artinya kehidupan di dunia hanya sebentar dan sementara. Banyak orang menjadi takabur karena melupakan hal ini. Mereka mengira bahwa kehidupan dunia kekal selamanya, hingga lupa bekal hidup di akhirat. Berdasarkan narasi tersebut, bekal hidup di akhirat berupa A. Pangkat, kedudukan, dan jabatan. B. Kekayaan harta yang melimpah. C. Amal soleh yang dilakukan dengan ikhlas. D. Banyaknya keturunan. E. Luasnya pergaulan dan teman dekat. Jawaban yang benar untuk soal nomor 9 ini adalah C. Amal soleh yang dilakukan dengan ikhlas. Nomor 10.
Perhatikan hadis berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khotab. Rawahu Abu Daud. Kandungan hadis tersebut adalah A. Sifat riya akan menyebabkan pelakunya rugi di akhirat kelak. B. Sifat sum'ah akan menghilangkan semua pahala kebaikan. C. Sifat takabur sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena merupakan sifatnya. D. Sifat hasad dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. E. Sifat berpoya-poya berpengaruh terhadap kondisi perekonomian seseorang. Jawaban untuk pertanyaan nomor 10 ini adalah D. Sifat hasad dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Baiklah, kita akan lanjut ke menjawab pertanyaan uraian. Nomor 1. Secara kodrat alamiah, manusia memang memiliki tabiat mencintai harta. Pada saat uang dan hartanya melimpah, perilakunya bisa berubah menjadi lebih konsumtif. Mengapa bisa demikian? Bagaimana caranya agar terhindar dari sifat konsumtif? Jawaban nomor 1 adalah ia merasa mampu membeli semua barang yang diinginkan. Ada perasaan puas dan bangga apabila mampu membeli barang mewah, unik dan berbeda dari kepunyaan orang lain. Cara menghindarinya yaitu dengan membuat skala prioritas kebutuhan. Membeli sesuatu berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Nomor 2. Sifat berpoya-poya akan berdampak negatif dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah memicu frustasi dan tekanan batin. Takut hartanya habis. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jelaskan. Jawaban untuk pertanyaan nomor 2 ini adalah seseorang yang bergaya hidup berpoya-poya akan banyak mengeluarkan harta secara tidak terkontrol karena memperturutkan gengsi dan hawa nafsu. Pada akhirnya mereka sangat khawatir apabila hartanya habis dan tidak bisa lagi membeli sesuatu untuk memuaskan keinginannya. Lebih parah lagi, jika pengeluaran lebih banyak dari penghasilan, maka akan menimbulkan frustrasi yang lebih parah. Nomor 3. Sifat riya dan sum'ah bisa muncul pada diri seseorang pada saat melakukan ibadah ataupun setelah melakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa riya termasuk syirik khafi. Jelaskan apa yang dimaksud dengan syirik khafi. Jawaban nomor 3, syirik khafi yaitu syirik yang samar dan tersembunyi. Nomor 4. Ditinjau dari bentuknya, riya dibagi menjadi 2, yaitu riya dalam niat dan riya dalam perbuatan. Sebutkan sebuah contoh riya dalam niat. Jawaban nomor 4. Contoh riya dalam niat, seseorang berkata bahwa ia ikhlas beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dalam hatinya tidak demikian. Maka hal ini termasuk riya dalam niat. Nomor 5. Salah satu sifat tercela yang termasuk dosa besar adalah takabur. Oleh karenanya, setiap umat Islam harus berusaha sekuat tenaga untuk menghindari sifat tersebut. Sebutkan ciri-ciri orang yang bersifat takabur. Jawaban nomor 5. Ciri-ciri orang yang bersifat takabur adalah A. Merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain. B.
selalu meremehkan dan merendahkan orang lain. C. Tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain. D. Tidak mau menerima saran dan pendapat dari orang lain. Baiklah, adik-adik yang saya banggakan dan saya sayangi, demikianlah pembahasan soal-soal kelas 10 materi pendidikan agama Islam kurikulum merdeka semester ganjil. Bab 3, menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berpoya-poya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Semoga channel ini bermanfaat. Sebelum kita akhiri, mohon subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik yang saya banggakan dan saya sayangi, jumpa lagi bersama channel Quran Jalan Hidupku. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal beserta jawabannya, materi kelas 10 pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kurikulum merdeka semester ganjil. Bab 4 tentang asuransi, bank, dan koperasi syariah untuk perekonomian umat dan bisnis yang maslahah. Buku sumber pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMA SMK kelas 10, penerbit Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, cetakan pertama tahun 2021. Sebelum kita mulai, kakak ingatkan kepada diri kakak sendiri dan adik-adik semua, lakukanlah sholat wajib 5 waktu, yakni sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Karena sholat adalah tiang agama. Karena sholat lebih utama dari urusan lainnya. Baiklah, sebelum kita membahas seluruh soalnya, jangan lupa langsung subscribe dan like, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya adik-adik tidak terlewat video barunya. Serta share ke tetangga-tetangga dekat kalian. Dan bagi yang melakukan salah satunya, kakak doakan kalian menjadi milioner yang dermawan dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oh ya, untuk video ini apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah video ini. Selamat menyaksikan. Nomor 1. Hanafi adalah seorang karyawan perusahaan yang setiap bulan membayar sejumlah uang kepada perusahaan asuransi sebagai pertanggungan risiko jika sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak terduga pada dirinya. Yang dilakukan Hanafi dalam praktik asuransi syariah disebut titik. A. Membayar polis. B. Membayar klaim. C. Membayar premi. D. Mengajukan klaim. E. Mengajukan premi. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 1 ini adalah C. Membayar premi. Nomor 2. Berikut ini yang bukan merupakan unsur-unsur dalam praktik asuransi adalah titik. A. Adanya pihak penjamin. B. Adanya pihak penanggung. C. Adanya pembayaran iuran.
dalam kurung premi. D. Adanya akad atau perjanjian asuransi. E. Adanya kerugian, kerusakan, atau kehilangan. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 2 ini adalah A. Adanya pihak penjamin. Jadi ini tidak diperlukan dalam praktik asuransi. Nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Kafil. 2. Maf'ul bih. 3. Maf'ul bih. 4. Maf'ul lah. 5. Maf'ul anhu. Dari pernyataan tersebut, yang termasuk rukun asuransi syariah adalah titik. A. 1, 2, 3, 4. B. 1, 2, 4, 5. C. 1, 3, 4, 5. D. 2, 3, 4, 5. E. 2, 4, 5, 1. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 3 ini adalah B. 1, 2, 4, 5. Nomor 4. Salah satu larangan yang tidak boleh dilakukan dalam praktik asuransi syariah adalah praktik maisir, yaitu titik. A. Praktik penipuan. B. Praktik perjudian. C. Ketidakjelasan transaksi. D. Praktik investasi bodong. E. Investasi yang mengandung riba. Jawaban untuk pertanyaan nomor 4 ini adalah B. Praktik perjudian. Nomor 5. Hamdan adalah seorang nasabah sebuah bank syariah di kotanya. Setiap bulan ia akan menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk ditabung atau dititipkan di bank, untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu memerlukan bisa diambil kembali. Transaksi perbankan yang dilakukan oleh Hamdan disebut dengan titik. A. Awadiah. B. Wakalah. C. Kafalah. D. Mudharabah. E. Musyarakah. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 5 ini adalah A. Wadiah. Nomor 6. Bu Nurwe adalah seorang ibu kantin di sebuah SMA. Untuk menjalankan usahanya, ia mengajukan pendanaan kepada sebuah bank syariah dan berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman modal tersebut dengan prinsip bagi hasil. Kedudukan Bu Nurwe dalam transaksi keuangan syariah ini adalah sebagai titik. A. Wakalah. B. Mudharib. C. Murabahah. D. Musyarakah. E. Mudharabah. Jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 6 ini adalah
B. Mudharib. Nomor 7. Pak Rudi adalah seorang pegawai baru yang membeli 1 unit rumah di kompleks perumahan dengan melalui pembiayaan dari bank syariah. Pada saat transaksi jual beli, bank syariah menjelaskan bahwa harga beli 1 unit rumah adalah 250 juta. Kemudian Pak Rudi dan pihak bank bersepakat untuk pembayaran rumah tersebut secara transparan sebesar 260 juta. Sehingga Pak Rudi tahu persis bahwa pihak bank mendapat keuntungan sebesar 10 juta dari transaksi ini. Dalam istilah keuangan syariah, transaksi ini disebut dengan A. Mudharabah. B. Musyarakah. C. Murabahah. D. Istisna. E. Ijarah. Jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 7 ini adalah A. Mudharabah. Nomor 8. Salah satu contoh produk pelayanan koperasi syariah adalah usaha memindahkan hak pakai dalam kurung hak guna atas suatu barang dengan membayar biaya tertentu, tetapi tidak sampai memindahkan hak milik atas barang tersebut. Dalam istilah keuangan syariah, hal ini disebut dengan A. Ijarah. B. Istisna. C. Murabahah. D. Musyarakah. E. Mudharabah. Jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 8 ini adalah A. Ijarah. Nomor 9. Hambali adalah seorang pemuda yang kreatif. Dia tinggal di lokasi yang strategis dekat dengan stasiun kereta api. Ia kemudian menata halaman rumahnya melalui pembiayaan yang bekerja sama dengan sebuah koperasi syariah untuk dijadikan area parkir dan penitipan sepeda motor. Usaha penitipan kendaraan yang dilakukan oleh Hambali ini disebut dengan A. Kafalah. B. Wakalah. C. Wadiah. D. Murabahah. E. Musyarakah. Jawaban yang benar untuk nomor 9 ini adalah C. Wadiah. Nomor 10. Bu Ihsan adalah seorang guru di sebuah SMA. Ia terlalu sibuk sehingga tidak memiliki waktu untuk membayarkan pajak kendaraan bermotornya di kantor Samsat. Kemudian ia memanfaatkan salah satu layanan koperasi syariah dan mempercayakan pembayaran pajak kendaraannya melalui koperasi syariah. Aktivitas yang dilakukan oleh Bu Ihsan ini disebut dengan A. Kafalah. B. Wakalah. C. Wadiah. D. Murabahah. E. Musyarakah. Jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 10 ini adalah B. Wakalah. Baiklah, kita akan lanjut
untuk menjawab soal uraian. Nomor 1. Mengapa terdapat perbedaan mendasar antara lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah? Jelaskan. Jawaban nomor 1. Apabila dalam ekonomi konvensional tujuan utama dari aktivitas ekonomi semata-mata hanyalah untuk mendapatkan keuntungan dan kepentingan duniawi, maka dalam ekonomi syariah segala aktivitas perekonomian tujuan akhirnya harus seimbang antara kepentingan duniawi dan kepentingan ukhrawi. Nomor 2. Jelaskan jenis-jenis usaha bank syariah dalam rangka mendorong dan mendukung perekonomian umat. Jawaban nomor 2. Jenis-jenis usaha bank syariah. A. Menghimpun dana masyarakat. B. Penyaluran dana kepada masyarakat. C. Jasa pelayanan. Ketiga usaha tersebut menerapkan prinsip bagi hasil dan menghindari praktik riba dengan tidak menerapkan bunga seperti usaha yang dijalani oleh lembaga keuangan konvensional. Nomor 3. Bagaimana perbedaan antara bai al-mudharabah, bai al-istisna, dan bai al-salam pada kegiatan usaha koperasi syariah? Jelaskan dengan memberikan contohnya. Jawaban nomor 3. Perbedaan antara bai al-mudharabah dengan bai al-istisna dan bai al-salam adalah 2. Transaksi bai al-mudharabah adalah jual beli yang dilakukan di mana penjual secara transparan akan menyampaikan harga perolehan barang dan melakukan kesepakatan dengan calon pembeli berapa laba yang akan ia ambil secara transparan. Sedangkan bai al-istisna dan bai al-salam adalah jual beli yang dilakukan antara 3 pihak, dalam kurung pembeli, distributor, penjual. Jika pembayaran dilakukan secara tunai, maka disebut bai al-istisna. Namun, jika dilakukan dengan mengangsur, maka disebut bai al-salam. Nomor 4. Mengapa masyarakat Muslim Indonesia semestinya mempercayakan transaksi keuangannya melalui unit usaha syariah? Jelaskan hikmah dan manfaat bertransaksi melalui unit usaha syariah tersebut. Jawaban nomor 4. Karena dengan bertransaksi pada unit usaha syariah merupakan salah satu upaya untuk menghindari berkembangnya praktik riba. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan bahwa bagi umat Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan meninggalkan praktik riba. Dan usaha keuangan syariah adalah salah satu representasi konkret di masyarakat untuk menghindari praktik-praktik riba yang akan merugikan mereka. Nomor 5. Pernahkah kalian mendengar seseorang yang terjebak pada praktik pinjaman rentenir? Apa yang kalian ketahui dengan pinjaman rentenir? Jelaskan. Mengapa agama menganjurkan umat Islam untuk menghindari
bertransaksi dengan pinjaman yang bersumber dari rentenir? Jawaban nomor 5. Pinjaman rentenir adalah pinjaman permodalan atau keuangan, namun dengan kewajiban pengembalian yang disertai perhitungan bunga pinjaman yang sangat tinggi, sehingga seringkali mencekik rentabilitas dalam kurung kemampuan mengembalikan dari para peminjamnya. Agama melarang umat Islam untuk meminjam uang kepada rentenir karena jelas di dalamnya terdapat praktik riba dan sangat berisiko menimbulkan kerugian dan kesengsaraan bagi peminjamnya, sehingga menjadikan hidup tidak maslahat. Baiklah adik-adik yang saya banggakan dan saya sayangi, itulah soal-soal kelas 10 materi pendidikan agama Islam kurikulum merdeka semester ganjil. Bab 4 asuransi, bank, dan koperasi syariah untuk perekonomian umat dan bisnis yang maslahah. Semoga channel ini bermanfaat. Sebelum kita akhiri, mohon adik-adik subscribe, like, share, dan komen. Semoga adik-adik semua menjadi miliuner yang dermawan dan selalu dalam kondisi sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik yang saya banggakan dan saya sayangi, jumpa lagi bersama kakak di channel Quran Jalan Hidupku. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal beserta jawabannya, materi kelas 10 pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kurikulum merdeka semester ganjil, bab 5, meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Buku sumber pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMA SMK kelas 10 penerbit Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, cetakan pertama tahun 2021. Sebelum kita mulai, kakak ingatkan kepada adik-adik, lakukanlah sholat wajib 5 waktu, yakni sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Karena sholat lebih utama dari urusan yang lain. Baiklah, sebelum kita membahas seluruh soalnya, jangan lupa dukung kakak dengan langsung subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya adik-adik tidak terlewat video barunya, serta share ke teman-teman kalian semua. Oh ya, untuk video ini apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Selamat menyaksikan. Nomor 1. Kegigihan dan semangat para juru dakwah melalui berbagai saluran islamisasi di Indonesia berperan penting terhadap keberhasilan dakwah di Indonesia. Salah satunya adalah saluran kesenian tradisional. Hal ini dikarenakan A. Kesenian merupakan sarana unjuk kemampuan para dai. B. Masyarakat Indonesia menyukai kesenian tradisional. C. Banyak seniman yang beragama non-Islam akan tersingkir. D. Mengurangi resiko perbedaan pendapat di antara masyarakat. E. Akan mendapatkan penghargaan dari keluarga kerajaan. Jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 1 ini adalah B. Masyarakat Indonesia menyukai kesenian tradisional. Nomor 2. Teori Persia
yang disampaikan oleh Prof. Dr. Hussein Jayadiningrat mengatakan bahwa Islam masuk dari Persia dan bermazhab Syiah. Pendapat ini didasarkan pada sistem mengeja bacaan huruf Al-Quran, terutama di Jawa Barat yang menggunakan ejaan Persia. Namun teori ini memiliki kelemahan, yaitu A. Adanya fakta bahwa mayoritas Muslim Jawa Barat bermazhab Syafi'i, sekaligus berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan pengikut Syiah. B. Tidak ditemukan jejak peninggalan ajaran Syiah di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Barat. C. Mazhab Syafi'i merupakan mazhab mayoritas masyarakat Persia, baik yang merantau ataupun yang tinggal di sana. D. Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dapat diterima dengan baik oleh penduduk asli Persia yang mukim di Jawa Barat. E. Tidak ditemukan adanya pondok pesantren di Jawa Barat yang menganut Syiah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 2 ini adalah A. Adanya fakta bahwa mayoritas Muslim Jawa Barat bermazhab Syafi'i, sekaligus berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan pengikut Syiah. Nomor 3. Walaupun di Mekkah dan Madinah terjadi perang selama kurun waktu 10 tahun, antara 1 sampai dengan 11 Hijriah, garis miring 622 sampai 633 Masehi. Namun tidak memutuskan jalur perdagangan laut yang sudah menjadi tradisi sejak lama, yakni jalur antara Timur Tengah, India dan Cina. Hubungan perdagangan ini semakin lancar pada masa Khulafaur Rasyidin. Ini menjadi bukti bahwa A. Umat Islam wajib menjaga keseimbangan antara hidup di dunia dan kehidupan akhirat. B. Tidak ada kesempatan bagi umat Islam untuk menguasai jalur laut karena ketangguhan umat Islam. C. Umat Islam memiliki kemampuan dalam penguasaan datang melalui jalur maritim. D. Dunia politik akan terus berubah seiring dengan perkembangan teknologi modern. E. Jalur laut merupakan satu-satunya jalur untuk menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia. Jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 3 ini adalah C. Umat Islam memiliki kemampuan dalam penguasaan datang melalui jalur maritim. Nomor 4. Perhatikan narasi berikut ini. Nama aslinya adalah Meurah Silu. Meurah Silu memeluk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail dari Mekah. Semasa berkuasa menjadi sultan, sempat menerima kunjungan dari Marco Polo. Berdasarkan narasi tersebut, tokoh tersebut adalah A. Sultan Ahmad. B. Sultan Alauddin Riayat Shah. C. Sultan Alauddin. D. Sultan Malik Al-Soleh. E. Sultan Zainal Abidin. Jawaban
untuk pertanyaan nomor 4 ini adalah D. Sultan Malik Al-Soleh. Nomor 5. Perhatikan narasi berikut ini. Sultan Alauddin Riayat Shah mendatangkan ulama-ulama dari Persia dan India untuk mengajarkan agama Islam di Kesultanan Aceh. Setelah terbentuk kader-kader pendakwah, selanjutnya dikirim ke daerah pedalaman Sumatera untuk menyampaikan ajaran Islam. Hikmah yang dapat diambil dari narasi tersebut A. Setiap dakwah Islam memerlukan pengorbanan harta benda yang sangat besar. B. Letak geografis sangat menentukan berhasil dan tidaknya sebuah perjalanan dakwah. C. Dukungan dari masyarakat sangat diperlukan untuk menunjang kesuksesan dakwah. D. Tingkat pendidikan yang rendah akan memudahkan penyebaran Islam ke wilayah tersebut. E. Kepedulian seorang pemimpin terhadap penyebaran ajaran Islam di wilayahnya. Jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 5 ini adalah E. Kepedulian seorang pemimpin terhadap penyebaran ajaran Islam di wilayahnya. Nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Nama aslinya adalah I Mangarangi Daeng Manrabia. 2. Dinobatkan sebagai Raja Goa pada usia 7 tahun. 3. Merupakan raja pertama Kerajaan Kutai Negara. 4. Penyebaran agama Islam mencapai daerah Buton dan Dompu (Sumbawa). 5. Tokoh penyebar Islam di wilayah Kerajaan Ternate. Manakah yang terkait dengan Sultan Alauddin? A. 1, 2, 3. B. 1, 2, 4. C. 1, 3, 4. D. 2, 3, 4. E. 3, 4, 5. Jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 6 ini adalah C. 1, 3, 4. Nomor 7. Perhatikan narasi berikut ini. Ulama penyebar Islam di Indonesia telah menunjukkan sikap bersemangat pantang menyerah, gigih dalam memperjuangkan ajaran Islam. Hambatan dan tantangan bukan untuk ditakuti, tapi diselesaikan dengan cara yang tepat. Berikut ini cara yang tepat dalam menyelesaikan masalah adalah A. Berkeluh kesah kepada teman dekat agar mendapatkan solusi. B. Meratapi nasib pada waktu tengah malam. C. Mengundang motivator untuk memberikan dorongan semangat. D. Berusaha sekuat tenaga, berdoa, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. E. Menghindari pertemuan dengan semua orang yang dikenal. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 7 ini adalah D. Berusaha sekuat tenaga, berdoa,
dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 8. Perhatikan narasi berikut ini. Para ulama lebih mengutamakan kelancaran dakwah daripada kepentingan pribadi dan keluarganya. Kesenangan duniawi diabaikan demi keberhasilan dakwah. Medan dakwah yang berat tidak menyurutkan tekad perjuangan dakwah. Mereka optimis mampu melaksanakan tugas dakwah dengan baik. Hikmah yang dapat diambil dari narasi tersebut adalah titik. A. Pengorbanan seorang pendakwah tak akan mampu mengubah takdir. B. Keluarga akan selalu menghalangi perjuangan dakwah. C. Tugas untuk menyebarkan Islam tidak akan pernah ada akhirnya. D. Seorang dai perlu mengikuti kata hati agar dakwahnya berhasil. E. Setiap dai harus selalu optimis dalam melaksanakan dakwah. Jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 8 ini adalah E. Setiap dai harus optimis dalam melaksanakan dakwah. Perhatikan Quran surat At-Taubah ayat 122 berikut ini. Wa ma kanal mu'minuna liyamfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Ayat tersebut menegaskan bahwa harus ada di antara kaum muslimin yang menekuni ilmu agama, dalam kurung tafaqquh fid din. Berikut ini merupakan usaha yang tepat untuk belajar ilmu agama adalah titik. A. Belajar agama melalui diskusi di media sosial tanpa menanyakan kebenarannya kepada ahlinya. B. Membaca buku-buku agama hasil terjemah kitab kuning dengan tidak berusaha merujuk kitab asli. C. Mengkaji semua buku agama untuk memenangkan debat dengan sesama muslim yang berlainan mazhab. D. Belajar kepada para ustadz, kiai atau alim ulama yang sanad ilmunya bersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. E. Belajar agama melalui media internet tanpa berguru kepada siapapun agar cepat memahami Islam. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 9 ini adalah D. Belajar kepada para ustaz, kiai atau alim ulama yang sanad ilmunya bersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 10. Ujian dan cobaan yang dialami oleh para ulama penyebar Islam di Indonesia berhasil dilalui dengan kesabaran. Seorang pendakwah harus memiliki tingkat kesabaran tinggi karena menghadapi umat yang memiliki keragaman budaya, etnis, tingkat pendidikan, dan kepribadian.
Salah satu hikmah adanya ujian tersebut adalah sebagai berikut, kecuali A. Dapat meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan atasnya. C. Membuat manusia berputus asa. D. Untuk menguji siapakah yang terbaik amalnya. E. Semakin bijaksana dalam bertutur kata dan bertindak. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 10 ini adalah C. Membuat manusia berputus asa. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan soal uraian. Nomor 1. Sebelum Islam datang ke Indonesia, masyarakat pribumi sudah memiliki agama dan kepercayaan yang turun-temurun dari nenek moyang. Mengapa ajaran Islam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia? Jawaban nomor 1. Agama Islam mudah diterima oleh penduduk Indonesia dikarenakan mudahnya syarat-syarat untuk masuk agama Islam. Untuk menjadi seorang Muslim, seseorang cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Di samping itu, kegigihan dan semangat para juru dakwah melalui berbagai saluran islamisasi di Indonesia juga berperan penting terhadap keberhasilan dakwah di Indonesia secara damai. Nomor 2. Jelaskan tentang teori Gujarat oleh Prof. Dr. C. Snok Hurgron. Menurut kalian, apakah teori Gujarat ini sudah cukup untuk menjelaskan masuknya agama Islam ke Indonesia? Jelaskan alasanmu. Jawaban nomor 2. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat. Snok Hurgron berkeyakinan bahwa tidak mungkin Islam masuk ke Indonesia langsung berasal dari Arabia tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di Gujarat, India. Wilayah kerajaan Samudra Pasai merupakan daerah pertama menerima ajaran agama Islam, yakni pada abad ke-13 Masehi. Teori ini belum menjelaskan secara rinci antara masuk dan berkembangnya Islam di wilayah Indonesia. Tidak ada penjelasan mengenai mazhab apa yang berkembang di Samudra Pasai. Teori ini juga tidak menjelaskan mengapa saat Islam datang langsung mampu mendirikan kerajaan yang memiliki kekuasaan politik besar. Nomor 3. Masa perkembangan agama Islam adalah kurun waktu pada saat umat Islam telah membangun kesultanan sebagai bentuk kekuasaan politik. Mengapa kekuasaan politik berperan penting bagi perkembangan penyebaran di Indonesia? Jawaban nomor 3. Dengan adanya kekuasaan politik yang dimiliki oleh para sultan, maka akan mempengaruhi rakyat guna memeluk Islam. Sultan dapat menggunakan kekuasaannya untuk menyebarkan ajaran Islam ke seluruh pelosok wilayahnya. Nilai-nilai Islam juga dapat dimasukkan ke dalam sistem pemerintahan.
sehingga semakin memudahkan dalam penyebaran agama Islam. Nomor 4. Buya Hamka berkeyakinan bahwa Islam dibawa langsung oleh saudagar dari Makkah, bukan dari Gujarat. Jelaskan alasan yang digunakan oleh Buya Hamka. Jawaban nomor 4. Ibnu Batutah pernah berkunjung ke Kesultanan Samudra Pasai pada tahun 745 sampai dengan 746 Hijriah atau tahun 1345 Masehi. Menurut catatan Ibnu Batutah dijelaskan bahwa di Gujarat berkembang mazhab Syiah, sedangkan Kesultanan Samudra Pasai adalah bermazhab Syafi'i. Atas dasar ini, Buya Hamka berkeyakinan bahwa Islam dibawa langsung oleh saudagar dari Makkah, bukan dari Gujarat. Nomor 5. Para ulama penyebar Islam di Indonesia hidup secara sederhana dan bersahaja. Meskipun hartanya melimpah, mereka menyedekahkan semua harta dengan terlebih dahulu mengambil secukupnya untuk kebutuhan pokok. Apakah sikap hidup sederhana dapat diterapkan di masa sekarang? Jelaskan alasanmu. Jawaban nomor 5. Sikap hidup sederhana dapat diterapkan oleh setiap muslim pada zaman sekarang. Bahkan justru nilai manfaatnya sangat besar. Penerapan sikap hidup sederhana tergantung pada sikap, mental, dan tekad masing-masing individu. Jadi, setiap muslim dapat menerapkan sikap hidup sederhana di mana saja dan kapan saja. Baiklah adik-adik yang saya banggakan dan saya sayangi, itulah soal-soal kelas 10 materi pendidikan agama Islam, kurikulum merdeka semester ganjil, bab 5, meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Semoga channel ini bermanfaat. Sebelum kita akhiri, mohon subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.